Halo guys, situasi saat ini di pasar kripto, khususnya Bitcoin, kita lihat Crypto Fear and Greed Index. Ya, indeks ketakutan dan keserakahannya ini dalam kondisi extreme fear ya. Ketakutan yang ekstrim di angka 10. Ya, karena kita lihat dalam 24 jam terakhir dan dalam beberapa hari ini Bitcoin market mengalami crash yang cukup parah ya. Sampai hari ini itu harga Bitcoin di level 84.000 US dollar. Bahkan sempat menyentuh angka 82.000. Ya, ini ya guys ya. Semalam itu sampai sempat menyentuh di angka 82.256 US dollar. Ya, saat ini sudah rebound ke 84. Ya, kondisi ini cukup mengkhawatirkan ya bagi para investor yang berinvestasi di Bitcoin karena penurunan yang cukup tajam dalam beberapa hari ini. Sehingga indeks fear-nya, Fear and Greed Index, itu mencapai ekstrim ya di level 10. Ya, di level 10 ya. Cuma kita lihat di sini, ketika pasar itu fear, bahkan extreme fear, itu ini adalah kesempatan ya sebenarnya. Kita lihat fear ini malah hijau. Maksudnya zona membeli ini seharusnya di zona fear ya. Di saat orang fear itu adalah zona yang bagus untuk masuk membeli. Jadi kita itu membeli itu ketika market itu merah. Di saat orang ketakutan kita membeli gitu. Dan di saat orang greed ya, di saat orang serakah greed, itulah saatnya menjual. Makanya di sini merah. Ya, jadi tidak semua orang yang bisa sanggup tahan ya ketika situasi seperti ini. Biasanya kebanyakan orang itu akan paper hand, maksudnya dia akan lepas barang karena ketakutan ya. Padahal ini adalah kesempatan ya, opportunity untuk mendapat harga yang diskon, harga murah. Ya, jadi kondisi saat ini pasar kripto dalam kondisi yang ya boleh dibilang mencekam ya, extreme fear ya. Bahkan ada analis yang memperkirakan harganya bisa jatuh lebih jauh lagi karena kita lihat ya, karena kalau kita lihat chartnya Bitcoin ya, di sini masih ada fair value gap ya. Fair value gap itu yang di sini ya. Nah, di sini sampai ke sini ini masih ada fair value gap. Istilahnya harga yang belum terisi ya. Ketika Bitcoin dulu bull run dari sini ya, dari sini sampai ke sini ini ada fair value gap yang belum terisi ke bawah. Jadi ada kemungkinan Bitcoin itu bakal anjlok sampai ke sini di level 73-72 ribu untuk mengisi fair value gap ini. Bahkan kalau bisa lebih parah lagi dia bisa ke sini ke level 67.000. Ya, tapi itu bukan kepastian ya. Tapi yang namanya market itu adalah probabilitas. Ada kemungkinan ya bisa jadi dia bakal mantul lagi di level sini. Di 82 ini bisa jadi sudah bottomnya dan dia akan rebound lagi ke atas. Tapi bisa jadi juga probabilitasnya dia akan turun lagi untuk mengisi fair value gap ini sampai ke level 73.000. Ya, tapi tetap ini adalah probabilitas ya. Kita tidak bisa menebak, tapi tetap ini adalah probabilitas ya. Kita tidak akan bisa menebak secara pasti. Tapi yang jelas untuk para holder Bitcoin ya, kamu sabar saja. Kita tunggu perkembangan selanjutnya untuk berbagai kemungkinan. Kalau seandainya memang bottomnya sudah di sini untuk koreksinya, ya kita berharap dia bisa rebound lagi ke atas. Setidaknya untuk mencapai di level ke 90 ribuan lagi. Sebelum selanjutnya bisa rally lagi ya. Lalu apa penyebab terjadinya crash di Bitcoin ini? Dan ketika Bitcoin crash seperti ini tentunya altcoin atau alternative coin itu bakal semakin berdarah ya. Penyebabnya tentunya dipicu oleh banyak sentimen negatif ya, terutama yang yang kemarin kita ketahui masalah tarif Donald Trump yang tetap memberlakukan tarif kepada Meksiko dan Kanada dan juga China yang belum menemukan titik temu yang jelas sehingga menyebabkan pasar menjadi panik ya. Yang kedua, efek dari Bybit yang kena hack. Nah, berlanjut sampai ke sini. Istilahnya memberi sentimen buruk terhadap pasar ketika exchange Bybit yang dihack sampai 1,4
billion, 1,4 miliar US dollar. Kemudian tambah lagi dengan kondisi suku bunga ya. Suku bunga The Fed yang masih mempertahankan suku bunganya, belum ada tanda-tanda akan diturunkan karena angka inflasi di US pun masih tetap belum turun secara signifikan. Sehingga hal ini membuat para investor lebih cenderung untuk tidak berinvestasi di aset-aset yang berisiko seperti kripto dan Bitcoin. Gitu ya. Kemudian kita coba lihat apa penyebab lain dari crashnya Bitcoin dan kripto pada beberapa hari ini. Ya, di sini kita lihat news dari investing.com. Large Bitcoin whales dump 25,740 Bitcoin in 7 days. Ya. Jadi banyak whale, para paus ya, para investor besar membuang atau menjual Bitcoinnya sebanyak 25.740 Bitcoin dalam 7 hari ini. Ya, jadi kita lihat di sini on-chain market activity on the Bitcoin network shows that whales have sold the coin massively. Jadi para paus ini, para bandar ini yang besar-besar itu menjual Bitcoinnya secara masif, secara besar-besaran in the last 7 days, dalam 7 hari ini, belakangan ini ya. These large holders have offloaded 25,740 Bitcoin onto the Bitcoin market. Ya, jadi ada sebanyak sekitar 25.740 BTC yang keluar dari market, dijual ya. This is according to an update from crypto analytic platform Into the Block. Okay, well cash out as retail investors step in. Jadi di saat para retail ini malah masuk, para whales ini malah menjual ya. Jadi retail yang masuk tuh malah menjadi exit liquidity bagi para whales, para bandar-bandar besar, investor besar. Itu penyebabnya. Notably, this whale, which held between 10,000 Bitcoin and 100,000 Bitcoin, were behind the spike in Bitcoin sales over the past week. Jadi ini penyebabnya ya. Ya kenapa whale ini menjual? Ya tidak terlepas dari, ya pertama jelas untuk taking profit, mereka juga mencari keuntungan. Yang kedua ya karena memang sentimen berita yang negatif ya. Yang pertama kebijakan tarif Donald Trump, yang kedua The Fed masih mempertahankan suku bunga, inflasi masih tinggi di US, ditambah lagi dengan kasusnya Bybit yang kena hack. Ini memberi fear kepada market. Sehingga saat ini fear-nya itu ekstrim ya, di level 10, extreme fear. Tapi bagi yang bisa memanfaatkan kondisi ini, mereka malah serok di bawah ya. Bagi yang paper hand, yang lemah, mereka akan cut loss. Dan nanti kita lihat ya berapa banyak yang terlikuidasi ya. Kita baca dulu beritanya. This suggests that Bitcoin whales took advantage of the recent price movement to sell off part of their holdings. Their action probably contribute to the ongoing market dip, with some whales waking up after 3 years to offload their stash on the Binance Exchange. Ini para whale yang sudah tertidur dalam 3 tahun ini bangun ya. Whale para holder yang lama yang dari 3 tahun belakangan ini mungkin membeli di harga yang murah, sekarang pada bangun menjual barang. Nah, ini yang membuat market ini berguncang. Interestingly, despite the huge sell-off by some Bitcoin whale, on-chain data indicates that the number of address accumulating Bitcoin in the large than to selling. Tapi berita bagusnya, walaupun banyak para bandar besar yang menjual, tapi kita melihat ada akumulasi yang cukup besar, ya ada akumulasi yang cukup besar di data on-chain ya. Analysis suggests that the data implies retail investor see this as an advantage. Jadi para retail ini menganggap ini adalah kesempatan untuk beli murah, diskon ya. Jadi banyak yang akumulasi. Jadi jangan khawatir, tetap yang membeli di harga murah ini, buy the dip istilahnya itu masih banyak, tetap banyak. Tapi harus bersabar, kita menunggu market bisa rebound lagi. Karena para whale ini lagi jualan, ya para bandar-bandar besar ini lagi jualan, yang menekan, membuat selling pressure di Bitcoin semakin besar. Additionally, it reveals that market participants are still bullish. Nah, jadi secara umumnya market ini masih bullish ya. Ini mungkin hanya koreksi saja untuk sementara. Still bullish on the world's leading digital currency, not minding the current price volatility. Walau harganya mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Bitcoin price remain volatile, but sentiment holds. As of this writing, Bitcoin price was changing hands at 88,000, 88.000 ya, sekarang udah 84, 84, 85, bahkan menyentuh 82 tadi malam. Decline in the last 24 hour. Oke.
The Bitcoin market activity aligns with insights shared by Ki Yong-ju, CryptoQuant, CEO CryptoQuant, Ki Yong-ju, on the asset price movement. According to Yong-ju, menurut Yong-ju, ini adalah CEO-nya CryptoQuant. Despite the prevailing price drop, Bitcoin remain in a bullish cycle. Masih dalam siklus bullish ya, belum ke bear market sih, belum, masih dalam siklus bullish. Cuma memang sedang koreksi. Ya, memang dalam market itu tidak mungkin kalau harga itu naik terus tanpa koreksi. He believes that even the value of Bitcoin drop 77 dolar ya, 77,000 dollar, it would not necessarily mean that the coin has slipped into the bearish market. Jadi walaupun harganya jatuh ke level 77.000 dolar, itu belum dianggap bear market ya, masih bisa mantul ke atas. Karena itu masih dianggap koreksi di fair value gap-nya tadi. Rather, he noted that Bitcoin is still experiencing price correction. This article was originally published on You today. Oke, jadi itu ya beritanya, biar kita tidak istilahnya bingung kenapa Bitcoin crash hari ini. Jadi itu penyebabnya, latar belakangnya. Mulai dari ya berita kita sudah tahu ya, tarif Donald Trump, kemudian Bybit dihack, kemudian banyak whale yang para bandar yang lama-lama tuh pada bangun lagi jual barang, take profit. Kemudian suku bunga juga belum turun, ya, The Fed masih cenderung untuk menahan suku bunga, inflasi di Amerika itu masih tinggi, belum bisa diturunkan suku bunganya, sehingga para investor itu lebih menahan untuk berinvestasi di aset-aset yang berisiko tinggi seperti kripto dan Bitcoin. Oke, sekarang kita lihat ini ya, liquidation map, berapa banyak yang terliquidasi, yang main future terliquidasi akibat dari penurunan Bitcoin yang tajam ini. Kita lihat di CoinGlass ya. Iya, ini data likuidasi di CoinGlass. Kita lihat dalam 24 jam terakhir. Yang posisi long ada 612 juta US dollar yang terlikuidasi. Yang spot ada 156 juta US dollar dalam 24 jam terakhir. Ya, tidak separah yang kemarin tuh sampai miliar ya, 1, berapa itu miliar US dollar. Tapi dalam 24 jam terakhir hari ini 612 juta posisi long terlikuidasi, hilang, hangus duitnya jadi debu. Yang main future, yang spotnya masih aman ya, floating loss, kerugiannya masih mengambang. Mudah-mudahan bisa naik lagi ya. Ya, kita lihat di sini dalam 1 jam ini Ethereum likuidasinya 2,8 juta totalnya ya US dollar. Yang long 1,58, yang short 507 ya. Bitcoin juga totalnya 863 ribu US dollar. Ya, kamu bisa lihat ini di CoinGlass ya, likuidasi ini, peta likuidasi ini di coinglass.com. Oke, mungkin itu update untuk hari ini. Ikuti terus channel ini ya, nanti berita-berita terbaru nanti akan kita update terus bagaimana perkembangannya. Yang jelas kalau memang kamu holder di spot, ya kamu kalau memang itu bukan duit panas ya kamu hold aja ya kalau Bitcoin ya. Ya kalau meme coin ya itu terserah kamu lah, mau hold ya risikonya ya bisa lebih parah lagi ya kalau karena meme coin itu ya karena nggak punya fundamental yang jelas ya, jadi kita nggak bisa berharap juga dia bisa kembali rebound. Tapi kalau Bitcoin ya kalian yakin, percayalah. Saya yakin ya, ini bukan financial advice, tapi kalau saya pribadi ya saya tetap hold kalau di Bitcoin ya, tetap hold, tidak akan cut loss kalau di Bitcoin ya. Oke, itu update berita hari ini ya. Jangan lupa di hit subscribe button and hit like button, dan see you guys in the next video.